الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang Allah muliakan, pada video kali ini mari kita bahas lebih dalam mengenai bahaya-bahaya kaki seribu yang masuk ke rumah menurut ajaran Islam. Pertama-tama, tidak akan melihat pandangan Islam terhadap kaki seribu sebagai perantaraan santet tingkat tinggi. Apakah hal ini hanya mitos atau memang ada dasarnya dalam keyakinan kita? Kemudian kita akan membahas dampak psikologis dari kehadiran kaki seribu, seperti mimpi buruk dan sulit tidur. Lalu bagaimana hal ini dapat memengaruhi kesejahteraan kita dalam kehidupan sehari-hari? Tidak hanya itu saja, kita juga akan membahas konsep kaki seribu sebagai jelmaan jin ataupun siluman, dan bagaimana hal ini berkaitan dengan keyakinan dalam Islam. Apakah memang ada keterkaitan antara kaki seribu dan makhluk gaib? Tentu kita tidak hanya memberikan informasi mengenai bahayanya saja, tetapi juga melihat penyebab menurut Islam. Apakah ada hubungannya antara cara kita menyimpan makanan, kondisi rumah yang lembab, atau bahkan dedaunan yang berserakan dengan masuknya kaki seribu? Jadi jangan lewatkan informasi menarik dan mendalam dalam video kali ini. Mari sama-sama kita menjaga kebersihan, keberkahan di dalam rumah kita dengan memahami pandangan Islam terhadap fenomena sehari-hari. Sahabat beriman yang Allah muliakan, kira-kira apa yang menyebabkan kaki seribu masuk ke dalam rumah menurut Islam? Apakah menjadi pertanda sesuatu yang berbahaya? Kaki seribu merupakan salah satu hewan yang kerap ditemukan di halaman rumah. Tak jarang mereka juga kerap masuk ke dalam rumah dan mengganggu kenyamanan penghuni rumah. Mereka suka memakan sampah atau sayuran yang membusuk dan tinggal di tempat yang lembab. Sebenarnya hewan ini memiliki rata-rata kakinya antara 80 dan 800 kaki. Saat serangga ini masuk ke dalam rumah, sebaiknya Anda tetap berhati-hati karena kaki seribu dipercaya menjadi perantaraan santet tingkat tinggi yang membawa dendam. Bukan cuma itu saja, dalam pandangan Islam, hewan ini dianggap membahayakan. Lalu kira-kira apa saja bahaya kaki seribu masuk dalam rumah menurut Islam? Bahaya kaki seribu masuk ke dalam rumah menurut Islam. Kaki seribu adalah hewan yang kecil maupun yang besar dianggap sangat berbahaya jika datang ke dalam rumah. Dengan demikian, membunuh kaki seribu ternyata dibolehkan dalam Islam. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah mengatakan bahwa jika ada hewan yang mengganggu kita dalam kehidupan sehari-hari, sangat diperbolehkan untuk membunuhnya, asal tidak menggunakan api. Setelah mengetahui ketentuan dalam membunuhnya, berikut akan kita hadirkan informasi penyebab kaki seribu masuk ke dalam rumah menurut Islam. Yang pertama adalah perantara santet. Menurut Islam, kaki seribu yang masuk rumah bisa dianggap sebagai tunggangan atau perantara santet tingkat tinggi. Kabarnya terdapat orang jahat yang memiliki dendam dan berencana mengusik Anda dan keluarga di rumah. Nantinya saat kaki seribu berada di dalam rumah, penghuninya akan merasakan banyak kejanggalan, mulai dari kepanasan dan lainnya. Lalu yang kedua adalah dapat menyebabkan mimpi buruk. Apabila kaki seribu masuk rumah berasal dari pengaruh santet, nantinya Anda bisa sering mimpi buruk dan yang bisa mendatangkan aura buruk di dalam rumah Anda.
Lalu Anda sebagai pemilik rumah juga menjadi target yang sangat berbahaya. Lalu yang ketiga adalah susah tidur. Adanya kaki seribu di dalam rumah menurut Islam juga bisa membuat penghuninya menjadi susah tidur. Badan akan terasa lebih panas dari biasanya, meskipun udara di luar biasa saja. Bila hal ini terjadi, sebaiknya Anda segera mencari tahu dan mengusir kaki seribu dari rumah Anda. Yang keempat adalah jelmaan jin atau siluman. Menurut Primbon Jawa, kaki seribu merupakan perwujudan jin atau siluman yang terlebih makhluk ini sangat suka berada di tempat yang lembab dan sepi di sudut rumah. Bukan cuma menurut Primbon saja, dalam Islam juga hewan melata ini digambarkan sebagai perwujudan jin yang bisa mengubah wujud. Lalu yang kelima adalah dapat mengeluarkan racun. Walaupun kaki seribu tidak menggigit dan menyengat, tapi tetap saja hewan ini bisa mengeluarkan racun. Dilansir dari berbagai sumber, ketika merasa terancam, hewan ini bisa mengeluarkan substansi beracun berupa hidroklorid dan hidrogen sianida. Dikhawatirkan racunnya dapat membuat kulit terasa terbakar, kehitaman, kemerahan, bengkak, gatal, hingga melepuh. Bahkan racunnya bisa menimbulkan radang yang membuat tubuh kita pusing, mual, muntah, sesak, sampai muncul ruang di sekujur tubuh Anda. Dan adapun penyebab lainnya kenapa kaki seribu masuk rumah yang pertama adalah menyimpan makanan sembarangan. Menyisakan makanan di berbagai tempat ternyata bisa mendatangkan kaki seribu di rumah. Pasalnya aroma makanan bisa menarik perhatian kelabang untuk masuk rumah Anda. Maka dari itu, tak heran jika binatang yang satu ini juga kerap ditemukan di dapur, apalagi jika dapur tak langsung dibersihkan setelah digunakan untuk memasak. Yang kedua adalah kondisi rumah yang lembab. Kelabang biasanya hidup di area basah dan lembab. Adapun ruang bawah tanah, dapur, dan ruang mandi adalah ruangan yang sering mereka cari. Dengan begitu, jangan sampai Anda membuat rumah Anda menjadi rendah. Yang ketiga adalah dedaunan. Penyebab kaki masuk ke rumah Anda yang terakhir adalah banyaknya dedaunan yang berserakan. Biasanya area yang banyak dan berserakan dedaunan adalah halaman. Maka dari itu, untuk menghindarinya, pastikan Anda bersihkan halaman secara berkala. Jangan sampai dedaunan jadi berserakan dalam waktu yang lama. Yang perlu diingat bahwa pandangan ini bersifat kepercayaan spiritual dan tidak memiliki dasar ilmiah. Jika menghadapi kehadiran hewan kaki seribu di rumah, disarankan untuk mencari bantuan yang sesuai dengan keyakinan masing-masing, baik itu dari segi spiritual ataupun proporsional. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap pengalaman dan menjadikannya sebagai pembelajaran kalau bertemu hewan kaki seribu di rumah, sehingga kita tahu pertandanya. Sahabat beriman yang Allah muliakan, itulah tentang pertanda hewan kaki seribu jika masuk rumah menurut Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jika video ini bermanfaat, maka janganlah sungkan untuk membagikan kepada keluarga terdekat kita, kepada anak-anak kita, kepada rekan sejawat kita, dan juga kepada orang-orang yang kita sayangi, agar mereka juga mengetahui apa saja penyebab masuknya hewan kaki seribu di dalam rumah. Pengharapan saya kepada sahabat beriman semuanya agar sahabatku sudi kiranya untuk menekan tombol like, komen, serta subscribe channel ini agar saudaraku
mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya seputar dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.